Go it aja, jangan leave it. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, sebelum kita mulai acara ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya lancar untuk kegiatan malam ini. Untuk pertemuan ini, silakan berdoa, dipersilakan. Alhamdulillah. Ya, saudara sekalian, di sesi yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam sebuah penelitian psikologi. Nah, nanti sesi kedua kita akan lakukan diskusi, tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab, atau sebaliknya, gitu. Tentunya hari ini sehat-sehat ya ini ya. Sehat ya. Sudah kangen ke kampus ini? Atau lebih senang di rumah? Nah, di semester ini akan dilakukan hybrid ya, hybrid learning. Jadi ada yang di kampus, ada yang di daring gitu ya, melalui prosedurnya. Jadi ada pendaftaran ya nanti ya. Saya akan share screen untuk materi kali ini. Hanya sedikit aja, nanti mudah-mudahan bisa segera selesai untuk sesi yang satu. Nah, kita akan bicara tentang penelitian dalam psikologi. Fokusnya sudah tampak ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Fokusnya adalah sebentar. Fokusnya nanti adalah pada latar belakang. Ya. Fokusnya pada latar belakang. Nah, bicara tentang penelitian ya. Jadi penelitian itu boleh dikatakan sebagai academic writing. Nah, gitu ya. Tulisan dalam bidang akademik. Dan itu berbeda dengan writing yang lain. Ada karakteristiknya. Nah, karakteristiknya itu kalau di S1 itu kan ya academic writing itu ya untuk skripsi gitu ya. Kalau di S2 adalah untuk tesis, dan di S3-nya disertasi gitu ya. Nah, di academic writing ini ada perbedaan dengan writing yang lain. Bahwa academic writing atau boleh dimaknai nanti sebagai penelitian ya, itu harus berdasarkan fakta. Diingat ya, bahwa harus berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta itu peneliti harus menunjukkan di latar belakangnya nanti, yakni data-data yang memang akan mendukung tema atau topik yang akan diteliti.
Nah, hal ini terkait dengan, apa ya, pertanggungjawaban. Nah, bahwa betulkah topik Anda tentang slow learner misal ya, loh bagaimana Anda bisa mengatakan dia itu slow learner? Oh itu anggapan saya begitu, oh enggak boleh. Tapi harus ada dukungannya. Mungkin dari nilai-nilai tes belajarnya, atau bahkan dari tes IQ gitu ya. Nah, itu jadi harus berdasarkan fakta. Loh, fakta itu apakah eee, sesuatu yang kita ukur? Belum tentu juga. Kita boleh menggunakan fakta atau data dari penelitian lain, itu juga boleh. Jadi, segala hal yang memang mendukung dari penelitian kita itu memang benar adanya, bisa dari kita memperolehnya atau dari penelitian orang lain. Kemudian ciri yang berikutnya adalah untuk keperluan akademik tadi sudah ya, didukung oleh referensi. Nah, tadi mungkin disinggung sedikit ya, eee, bagaimana mencari jurnal, butuh waktu, butuh cara, dan sebagainya. Nah, itu memang harus ada referensinya ya, harus ada referensi. Sehingga dalam penelitian atau latar belakang yang baik itu, apabila referensinya itu minimal, minimal bermacam-macam mungkin ya, tergantung dari, prodi masing-masing. Minimal adanya jurnal internasional, kemudian tahunnya 10 tahun terakhir, jumlahnya mungkin ada yang 10 atau 20 atau bahkan minimal harus 50 untuk disertasi gitu ya, gitu. Selanjutnya bahasanya harus normal ya, bahasanya harus normal. Nggak boleh pakai lu, gue, gitu ya. Entar, oh nggak boleh ya, entar ya sebentar, gitu ya. Nah, yang lain-lainnya mungkin sudah jelas itu ya, bahwa proses penulisan itu perlu pembimbing. Jadi pembimbing itu bukan untuk menghambat atau menakuti, bukan, tetapi untuk, apa ya, teman diskusi biar penelitiannya itu seobjektif mungkin dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, nanti penelitiannya itu dipertanggungjawabkan dalam ujian. Nah, penelitian kenapa sih orang harus, meneliti ya, harus meneliti, itu ada beberapa hal ya, contohnya adalah, memang ingin menemukan atau yang lainnya adalah ingin membuktikan. Nah, kalau loh apa bedanya penemuan dengan pembuktian? Ya, kalau menemukan itu artinya sesuatu hal yang kita belum tahu, ya, kita belum tahu. Nah, kalau di penelitian biasanya ini adalah tentang deskripsi gitu ya, penelitian deskripsi, penelitian eksplorasi. Nah, itu penemuan, ya, itu penemuan. Eee, kalau pembuktian itu adalah sesuatu hal yang sudah kita lakukan prediksi atau biasa mungkin Anda menyebutnya hipotesis gitu ya, hipotesis. Hipotesis yang akan dibuktikan, "Oh ini loh ada perbedaan, oh ini loh ada hubungan, oh itu loh ada pengaruh antara X dengan Y," dan sebagainya. Nah itu pembuktian. Nah pembuktian ini bisa ya tentunya bisa terbukti, bisa tidak terbukti. Berbeda dengan penemuan ya. Kalau penemuan itu ya wajib ketemu, ya. Kalau penemuan wajib ketemu. Tetapi kalau, penelitian ini didasarkan untuk pembuktian, ya harus terbukti, ya,
harus terbukti atau tidak terbukti. Nggak apa-apa tidak terbukti itu, atau mungkin Anda familiarnya itu signifikan, tidak signifikan, gitu ya. Tidak signifikan itu tidak apa-apa kalau untuk tujuannya untuk pembuktian ya, itu. Jadi, tidak perlu khawatir, "Waduh, penelitiannya tidak signifikan berarti penelitiannya salah." Oh, enggak begitu. Nah, yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan ini, mungkin ya lebih dekat itu adalah contohnya adalah penelitian eksperimen, gitu ya. Peneliti memberikan perlakuan atau memberikan treatment dari sebuah, masalah. Nah, kemudian, peneliti merancang sebuah modul, kemudian diterapkanlah modul itu, kemudian diukurlah apakah ada perubahan perilaku ya, sebelum pemberian modul atau treatment atau perlakuan, dan sesudah pemberian perlakuan. Atau dengan model yang lain, yakni membandingkan kelompok. Kelompok yang mendapatkan perlakuan dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Nah, ini pengembangan ini ya. Salah satu contohnya adalah penelitian eksperimen. Nah, ya lanjut. Kemudian fungsi dari penelitian itu adalah memahami. Ya, memahami ini artinya audien nanti akan lebih banyak, lebih jelas mendapatkan informasi terkait dengan tema penelitian tersebut. Jadi, tulisan Anda nanti dalam penelitian itu ya yang sesederhana mungkin, yang mudah dipahami oleh audien Anda, gitu. Kemudian fungsi yang lainnya yakni memecahkan, ya, memecahkan. Memecahkan ini, eee, tadi ya, memberikan perlakuan gitu ya, atau penelitian prediksi, itu juga dalam hal memecahkan. Supaya anak itu lebih konsentrasi dalam belajar, maka harus dikendalikan tentang atau harus diketahui ergonomi sebuah kelas. Apa ergonomi sebuah kelas? Mungkin warna catnya, mungkin sirkulasi udaranya, mungkin tata pencahayaannya, dan sebagainya. Bagaimana bisa konsentrasi bila sebuah kelas berdekatan dengan misal pabrik gitu ya, pabrik atau bengkel gitu. Wah, nah itu memecahkan. Kemudian lainnya adalah mengantisipasi. Mengantisipasi ini maksudnya bahwa penelitian yang kita lakukan itu dapat memberikan pemahaman-pemahaman bahwa supaya anak tidak membolos, supaya anak lebih disiplin, itu bagaimana ya? Nah, itu mengantisipasi ya. Eee, ada ini, apa ya, mungkin ini adalah tips ya, bagaimana sih peneliti dalam merancang latar belakangnya itu ya, latar belakangnya. Atau secara luas menyusun tema penelitiannya atau topiknya itu ya. Pertama, ya, yang pertama peneliti atau Anda mahasiswa itu harus mencari, ya, mencari, mengidentifikasi, ya, memilih. Nah, artinya memilih ini bahwa peneliti itu memiliki beberapa ya, jangan hanya satu, tetapi beberapa. Dan pastikan Anda sebagai peneliti itu menyukai. Nah,
memiliki passion dalam penelitian itu. Kenapa? Ya kita orang psikologi ya tentunya pahamlah ya, apa passion itu. Itu energi besar dalam sebuah perilaku gitu ya. Nah, kemudian juga diselaraskan dengan kepentingan akademi. Kalau tujuannya untuk skripsi ya jangan yang sulit-sulit atau jangan yang terlalu mudah, tapi yang eh, sesuai dengan panduan atau pedoman penulisan skripsi. Nah, setelah peneliti itu menemukan topik, maka harus apa istilahnya? Diuji atau dites ya. Topik yang Anda rancang itu dites dulu. Ngetesnya ya macam-macam lah. Ya, macam-macam. Ini yang saya tuliskan. Misalnya, nanti mendapatkan datanya gampang atau enggak ya? Nah, itu juga harus ditanyakan di awal gitu ya. Sebelum apa? Peneliti itu memutuskan ini loh topik yang akan saya teliti. Misal, oh, ini datanya menyangkut orang tua ini. Nanti subjeknya itu orang tua dan harus bertanya pada orang tua. Ternyata orang tuanya kerja di luar kota atau orang tuanya kerja seminggu sekali baru pulang. Nah, itu kan juga menjadi problem tersendiri. Nah, bukan berarti nggak boleh ya, boleh aja, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan waktu. Nanti bisa kelamaan nanti penelitian Anda gitu ya. Nah, atau coba sih penelitian saya ini saya browsing-browsing ya, googling misal ya. Ketikkan sudah topik topik atau judul penelitian Anda itu ketikan di browsing googling gitu ya. Nah, bila itu muncul, wah ini Anda harus mempertimbangkan ini. Penelitian saya ternyata atau rencana penelitian saya ini ternyata sudah banyak diteliti. Saran saya ya urungkan aja lah. Ya, jangan meneliti sesuatu yang sama. Walaupun itu nanti, oh ini beda subjek kok. Wah, sudahlah. Mending tambahkan variabel yang baru gitu ya. Karena penelitian itu sangat amat luas lah. Tidak hanya pada subjek, tetapi pada tema itu sangat luas lah ya. Gitu. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan di dalam penelitian itu coba Anda apa ya dicek dulu ketersediaannya. Kan ada contoh banyak ya bahwa mahasiswa yang meneliti yang sedang menulis skripsi itu ternyata kesulitan atau macet gara-gara apa? Susah mencari alat ukurnya, susah mencari artikel jurnalnya. Nah, itu kan ya mungkin sesuatu yang ideal lah ya menurut Anda itu penelitiannya, wah hebat ini nanti. Tapi, nah tapinya ya itu tadi ya. Nah, jadi pertimbangkan ya itu ya, dicek dulu. Nah, jadi nggak apa-apalah kita topik itu kita pertanyakan dulu ya, kita uji dulu. Nggak usah tersinggung kalau topik Anda itu diejek, diremehkan, nggak usah tersinggung gitu ya. Nah, biasa kita harus terbuka di dalam akademik itu. Nah, tahapan berikutnya itu adalah kita nanti harus menyusun apa istilahnya ya, kerangka ya, menyusun kerangka. Cobalah disusun mulai apa namanya, kenapa penelitian ini dilakukan, berdasarkan fenomena apa, alat yang dibutuhkan apa, maksudnya instrumen ya,
yang diperlukan apa, subjeknya gampang diakses atau enggak. Lah ini nanti di akhir sesi kita ada latihan itu nanti ya, ada latihan. Nah, berikutnya adalah ini yang proses-proses pembimbingan sudah kita abaikan aja dulu, itu sudah jelas nanti ya di dalam prosesnya. Ada tahapan dalam menentukan topik atau menyusun latar belakang penelitian. Ya, latar belakang penelitian. Di sini yang pertama adanya unsur atau sikap kehati-hatian. Gitu ya. Sikap kehati-hatian ini memiliki ciri khas, yakni terbuka pada kritik atau terbuka pada informasi. Apa artinya? Satu, bila topik yang Anda rancang, yang Anda tentukan itu sudah diteliti oleh banyak orang, maka Anda harus terbuka untuk memodifikasi topik penelitian. Atau bila topik yang Anda susun itu sudah merasa hebat ya, topiknya hebat ini, wah, apa istilahnya, wah lah ini penelitian saya ini, tapi cek dulu kira-kira gampang dilaksanakan atau susah dilaksanakan ya. Nah, gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian dalam itu. Selanjutnya, topik kalau bisa jangan hanya satu. Ya, jangan hanya satu. Tetapi tuliskanlah beberapa topik atau tuliskanlah beberapa hal lah, beberapa apa ya, variabel lah, bolehlah dikatakan gitu ya. Istilah-istilah psikologi yang terkait dengan fenomena yang kita temukan itu tulislah di situ, nggak apa-apa itu. Itu dalam rangka untuk meramu ya, meramunya nanti. Nah, ada ciri-ciri dari latar belakang, ya, ciri-ciri dari latar belakang, dan ini menjadi apa istilahnya, gregetnya sebelum nanti menjadi state of the art gitu ya. Ini adalah yang pertama, buatlah orang, minimal pembimbing Anda gitu ya. Buatlah orang, audien Anda itu yakin dan mendukung Anda bahwa topik Anda itu memang sangat penting, sangat perlu untuk diteliti. Nah, itu. Kenapa itu kok harus diteliti? Nah, itu buatlah orang itu menjadi yakin, menjadi percaya itu. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya adalah tunjukkan fakta-fakta. Nah, kalau fakta itu kan nggak bisa dibantah ya. Fakta nggak bisa dibantah. Pembimbing pun juga nggak akan bisa membantah fakta itu. Nah, jadi fakta. Fakta itu tentunya yang fakta yang paling tinggi itu adalah hasil penelitian terdahulu. Ya, derajat fakta yang paling tinggi itu adalah penelitian terdahulu. Kalau hasil interview, nah itu masih tanda tanya lah ya fakta itu. Berbeda bila hasil interview itu sudah dipublikasikan, wah itu sudah baik gitu. Atau dokumen-dokumen terkait kalau Anda di sekolah itu dokumen-dokumen siswa, dokumen pembelajaran. Nah, itu juga fakta itu. Nah, lanjutnya ini das Sein, das Sollen. Nah,
kenyataan dengan harapan. Nah, ini penting. Anda harus menunjukkan, loh, orang itu, misal ya, orang itu harus sehat, bahagia, muda, ketika usia muda, gembira, usia dewasa, kaya raya, usia tua, punya anak, punya cucu, rumah mewah dan bahagia, mati masuk surga. Nah, itu kan dasolennya ya. Tapi faktanya, nah itu tunjukkanlah kenapa ya kok ada perbedaan, ada kesenjangan antara fakta. Loh, siswa itu loh mestinya tiap tahun itu harus naik kelas. Tapi kenyataannya dia tidak naik kelas. Loh, siswa itu loh mestinya dia harus melampaui KKM. Loh, faktanya dia itu kok jauh di bawah KKM ya? Itu kenapa ya? Loh, siswa itu loh mestinya tiap hari itu masuk sekolah, tapi faktanya dia itu kok seminggu sekali ya masuk sekolah. Nah, itu fakta, dasen, dan harapannya, dasolennya itu nggak sesuai. Gitu ya. Nah, ini contoh skema menentukan tema atau topik penelitian. Ya, pertama kita harus masuk ke kancah. Kancah itu ya sasaran penelitian kita gitu ya, atau tempatnya lah katakan gitu ya. Nah, masuklah sekolah. Nah, di sekolah tentunya ada beberapa komponen yang terlibat di situ. Ada siswa, guru, orang tua, mungkin Pak Bon, petugas kebersihan gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian selain secara fisik, itu juga ada hal yang non fisik gitu ya. Ada yang non fisik, apakah itu proses belajar mengajar, apakah itu tentang tata tertib, apakah itu tentang budaya, iklim sekolah. Nah, itu juga ada di situ, ada fisik, ada non fisik. Kemudian peneliti fokus, kalau gitu saya harus fokus ke siswa lah. Loh, kenapa kok nggak fokus ke proses belajar mengajar? Oh ya enggak boleh, ya karena Anda psikologi, ya. Harus apa namanya, yang psikologi. Tidak boleh bicara tentang proses belajar mengajar atau tentang apa istilahnya, tata tertib gitu ya enggak boleh, itu bukan di bidang kita. Nah, kalau di psikologi apa bidangnya? Kalau dia terkait dengan manusia, itulah psikologi. Nah, gitu ya. Bisa siswa, bisa guru, bisa orang tua. Tapi jangan pedagangnya ya, jangan pedagangnya ya. Nanti Anda dikira dari FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis nanti. Nah, siswa. Kemudian di siswa juga sama. Di situ ada fisik dan non fisik. Ada fisik, non fisik. Ada prestasi, ada motivasi, ada disiplin. Nah, ada disiplin. Yang berikutnya adalah kita fokus pada perilaku disiplin. Nah, terus ya apa istilahnya, dari sesuatu yang luas kita menjadi fokus, 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 fokus gitu ya. Gitu. Ini contoh. Nah, eh, dalam menyusun pendahuluan ya, dalam menyusun pendahuluan itu ada 4 ya ini ya, saya tuliskan ada 4 hal yang harus ada, harus ada. Pertama fenomena. Nah, fenomena. Kemudian adanya masalah.
Nah, kemudian adanya variabel. Nah, variabel ya, variabel yang istilahnya terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, yang ini yang titik poin utamanya adalah variabel khusus yang dianggap terkait dengan masalah tersebut. Dan itulah yang nanti akan kita teliti, itulah nanti yang akan kita ukur. Nah, gitu ya. Nah, tadi saya telah menyebutkan bahwa perlunya ada kehati-hatian dalam menyusun tema. Cara yang paling simpel, ya, cara yang paling simpel dan ini biasa saya lakukan, yakni menguji tema kita, ngetes tema kita, topik kita itu dengan cara browsing, ya, dengan cara browsing ke jurnal-jurnal, ke situs jurnal. Yang paling gampang sih googling gitu ya, tetapi nggak fokus itu nanti. Misal, karena saya bicara tentang sekolah, maka saya akan mencari jurnal yang memang bicara tentang sekolah. Nah, gitu ya. Terus, tadi bicara tentang siswa, maka saya harus mencari mencari hal-hal yang terkait dengan kesiswaan. Gitu ya. Jadi ujilah topik Anda itu dengan memasukkan kata-kata kunci tema Anda, topik Anda itu di dalam situs-situs ini. Ya, di dalam situs-situs ini. Gitu. Dengan hal tersebut maka kita tidak akan apa istilahnya melakukan penelitian replikasi. Artinya mengulang penelitian yang sudah ada, tapi betul-betul penelitian kita ini orisinal, ya, orisinal dan itulah nilai lebih dari sebuah penelitian apabila penelitian kita itu memang orisinal. Nah, sesi 1 saya kira rampung. Ini tolong di screenshot ya latihan ini. Nanti tiap mahasiswa akan menyampaikan ini. Jadi fenomena yang ditemukan apa. Kemudian nanti yang terlibat siapa saja. Terus perilaku atau sikap yang menjadi perhatian dari peneliti itu apa. Kemudian dampaknya pada fenomena itu apa sih? Misal, wah ini nanti menjadi siswa yang gagal ini dan sebagainya lah. Apa yang semestinya terjadi? Nah ini tadi ya dasolennya ya, dasolennya. Kemudian penelitian terdahulu atau variabel apa saja sih yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, penelitian terdahulu nanti ya skip dulu lah. Tapi variabel apa saja sih yang terkait? Kemudian variabel apa yang sekarang akan dikaitkan, yang akan diteliti nanti? Kenapa meneliti variabel tersebut? Nah, ini sebagai latihan. Nanti secara bergilir akan saya tanyakan ini ya. Tolong di capture dulu. Sudah ya? Di capture ya? Oke, saya stop. Nah, sekarang waktunya Anda bertanya dulu lah, bertanya dulu sebelum mencoba latihan yang tadi ya. Oke, silakan. Pak, mau bertanya lagi. Oke. Ini yang latihannya itu satu fenomena ya, Pak? Maksudnya khusus satu fenomena saja. Oke. Iya, Pak. Ya, ini kan latihan aja. Artinya sebagai insight Anda ya di dalam kancah penelitian nanti gitu. Mungkin sekarang kan bisa merenung-renung
saya ketemu fenomena apa gitu ya, dan seterusnya. Silakan pertanyaan yang lain yang terkait dengan kisi-kisi atau topik yang tadi saya sampaikan. Mohon bertanya saya, Pak. Nggih. Saya kurang jelas di bagian 4 hal yang harus ada, yang seperti yang Bapak bilang, itu yang keempat itu variabel khusus yang terkait dengan masalah itu Oh iya. seperti apa, Pak? Saya belum paham, terima kasih. Iya, iya. Nah, ini misal ya. Misal peneliti telah merumuskan atau menemukan fenomena tentang kenakalan siswa, gitu ya, kenakalan siswa. Nah, kemudian Mbak Hana ya, Mbak Hana memotret bahwa hal yang terkait dengan kenakalan siswa itu pertama, teman sebaya, ya. Kedua, motivasi atau alasan siswa bersekolah, latar belakang siswa bersekolah itu juga terkait. Yang ketiga, latar belakang keluarga siswa atau sosial ekonomi siswa. Keempat, gangguan perilaku. Nah, misal ya, gangguan perilaku kan kenakalan siswa itu bisa juga karena gangguan perilaku. Nah, kemudian peneliti, misal Mbak Ana ini, fokus pada variabel khusus. Apa itu? Gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku apa yang akan difokuskan pada siswa? Mungkin bicara tentang delinquen, ya, delinquen, kenakalan remaja itu ya. Nah, itu nanti bisa menjadi variabel khusus yang memang akan diteliti. Ya, artinya saya simpulkan artinya bahwa peneliti harus menunjukkan variabel apa saja yang terlibat pada fenomena atau pada masalah tersebut. Kemudian peneliti memutuskan 1 atau 2 atau 3 variabel yang dikaitkan pada masalah atau fenomena tersebut. Dengan demikian, peneliti itu akan fair pada audien bahwa tidak hanya variabel ini kok yang berpengaruh itu, yang terlibat, tapi ada variabel lain. Tapi khusus dalam penelitian ini, saya akan fokus pada, begitu. Begitu ya, Mbak? Nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Silakan. Oke. Kalau nanti bisa disambung dengan pertanyaan lain. Berikutnya saya minta Mbak Maipani sambil memperkenalkan diri dan akan memandu mulai dari siapa yang akan mencoba menjawab latihan yang tadi. Mbak Mei masih bergabung? Masih kok, Pak. Oke, ya silakan Mbak. Halo, Mbak Mei. Ya, tadi tentang latihan. Ya, tentang latihan fenomena. Iya, Pak. Ya, Mbak Mei bisa bergabung dengan jelas atau ada problem? Oke, mungkin nanti bisa
lanjut ya. Ini ada Mas Firman. Alhamdulillah ada 2 laki-laki di sini. Mas Firman? Iya, Pak. Ya, oke. Dimulai dari Mas Firman. Silakan menjawab atau mencoba latihan yang tadi. Baik, Pak. Untuk fenomenanya, di sini kan saya berada di lingkungan pondok pesantren, yang mana di situ pasti banyak sekali problematika yang ada di dalam pondok situ, Pak. Kebetulan di situ saya sebagai seorang pengajar. Jadi selain kuliah, saya juga menjadi pengajar di salah satu pondok pesantren di situ. Kemudian di situ saya menemukan banyak fenomena, banyak sekali anak-anak pondok pesantren di situ yang memiliki resiliensi atau ketahanan terhadap diri itu yang rendah karena mungkin kurang adanya dukungan dari orang tua ataupun ada masalah dengan keluarganya ataupun masalah lainnya gitu, Pak. Kemudian di situ saya melihat anak-anak itu merasa kurang memiliki kesemangatan dalam berbagai hal, misalnya dalam mengaji ataupun dengan kegiatan lain seperti itu. Kemudian di situ saya juga pernah sharing dengan mereka, mencoba untuk mendekati mereka, apa sih masalah mereka gitu. Kemudian mereka juga sering sharing kepada saya bahwa mereka itu kadang ada masalah dengan keluarganya sehingga membuat dirinya itu apakah bisa didengar? Oh, bisa. Ini Mas Firman, artinya subjeknya nanti siapa ini ya? Subjeknya nanti siswa-siswi pondok, Pak. Oke. Kemudian masalah tanda kutip ya. Masalah yang akan diangkat adalah resiliensi. Oke. Hal-hal apa saja yang terkait dengan resiliensi? Hal-hal yang terkait dengan resiliensi seperti Ya, Mas Firman. Halo. Peneliti sudah memutuskan nanti tentang resiliensi. Nah, tanggung jawabnya peneliti adalah perlu menjelaskan apa saja yang terkait dengan resiliensi. Nah, kalau peneliti tidak menjelaskan hal tersebut atau tidak menunjukkan hal-hal yang terkait, nanti tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan referensi, akan menjadi lemah variabel Anda. Gitu. Oke, nanti ditemukan lagi. Ya, Mas Firman ya, bagus ya itu tentang resiliensi. Nanti di browsing Mas ya. Resiliensi ini sudah banyak diteliti atau belum? Gitu ya.
sehingga peluangnya nanti bagaimana. Oke. Mbak Mei sudah bisa bergabung lagi nih tampaknya. Iya, Pak. Barusan sinyalnya terputus. Oh iya, sama. Iya. Oke, silakan dipandu Mbak Mei. Oh iya, Pak. Barusan baru sampai Firman ya, Pak ya? Iya. Saya acak aja ya, Pak ya. Oh, jangan diacak-acak. Maksudnya saya pilih langsung gitu. Oh, nggih. Mungkin bisa dimulai dari Alia Zahra aja. Ya, Pak. Kalau fenomena punya Alia gimana? kepikiran kayak gini sih Kak, kayak takut balik ke lingkungan sosial bagi korban-korban kekerasan. Gimana? Takut kembali ke lingkungan sosialnya bagi korban-korban kekerasan. Korban kecelakaan. Kekerasan. Oh, kekerasan. Iya. Itu korban kekerasannya, kekerasan yang seperti apa? Oh, kekerasan seksual atau kekerasan fisik mungkin. Itu kamu mau mau ngarahnya itu ke apakah dia itu siswa atau kayak mananya gitu loh subjeknya. Kalau misalnya dia kan ntar kamu carinya ke orang-orang yang takut ke lingkungan sosial mereka karena korban kekerasan kan. Nah itu ke siapa? Apakah dia mahasiswa atau dia sekolah anak SMA kayak gitunya subjek-subjeknya? Kemungkinan sama anak-anak sekolah Kak, karena di tempat magang saya ini kan di bagian korban-korban kekerasan. Jadi kebanyakan itu kayak anak-anak di bawah umur kebanyakan. Oh, seperti itu. Nah, itu mungkin ya, nanti kamu bisa sambil observasinya itu sambil cari-cari penelitian yang sebelumnya tentang kekerasan-kekerasan seksual, maksudnya kayak tentang kekerasan seksual biar kamu bisa mengobservasi si orang-orang yang korbannya itu. Jadi kamu bisa nanti wawancara atau observasinya itu berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Karena biasanya penelitian-penelitian sebelumnya itu mereka tuh di penelitian mereka kan ada tuh kalau misalnya penelitiannya dia kualitatif gitu kan nanti ada wawancara-wawancaranya. Nah, itu bisa digunakan buat kamu jadi bahan observasi kayak gitu. Iya, Kak. Iya, saya kira bagus ya itu ya tentang korban kekerasan ya berarti ya Mbak Mei ya. Iya sih Pak. Kalau tadi kalau nggak salah yang saya tangkap itu gitu. Iya kan ya Alia ya, korban kekerasan kan ya? Iya, kekerasan fisik atau seksual. Kemudian gini ya bukan artinya melemahkan karena kita harus terbuka pada masukan ya Mbak Alia selaku peneliti juga yang lainnya ya harus terbuka pada masukan informasi. Gini, ada kalanya disaster, penyintas ya. Jadi korban yang selamat itu biasanya mengalami traumatik ya, mengalami traumatik. Nah, kita selaku peneliti juga patutlah ya, harus berempati menurut saya untuk mempertimbangkan apakah kedekatan kita, pertanyaan kita itu nanti bisa menjadi trigger trauma mereka gitu ya. Nah, ini hal yang agak riskan juga ya, perlu dipertimbangkan kode etik psikologinya ya, kode etik psikologinya. Nanti kita bertanya tentang, Dek,
dulu waktu dipukul perasaannya gimana. Waduh, itu kan sudah mengembalikan ke masa penderitaannya itu ya. Betul, Tapi betul. oke lah, nanti kita diskusikan itu. Iya. Nggih. Bagus, silakan Sebenarnya Mbak. Pak, Pak, mohon maaf, sebenarnya itu memang yang jadi kunci kebingungan saya sih Pak. Soalnya kemarin saya udah sempat ketemu 4 korban di bawah umur Pak, dan saya nemenin pendampingnya asesmen itu aja, mereka udah ada yang nangis, udah ada yang ngomong, aku nggak suka ngomong, jadi jangan tanyain aku, udah kayak gitu. Jadi saya langsung kayak, kayaknya memang harus cari yang lain lagi, karena takut berat juga gitu. Makasih Pak. Iya, iya. Ya, artinya bisa saja tetap dengan subjek yang sama, tetapi pendekatan kita yang kita ubah gitu ya, raport kita ubah. Apakah sudah kita skip memang pertanyaan itu, kita menggunakan topik netral aja sudah. Jadi ada hal lain yang akan kita gali tentang bukan bertanya, "Loh kenapa Anda dipukul?" Bukan begitu, tetapi Anda itu orang yang bagaimana sih? Nah, itu nanti yang kita simpulkan. Jadi bukan mengajak si subjek untuk menyimpulkan, tetapi kitalah yang nanti akan menganalisa gitu ya. Anda itu kebiasaan tiap harinya apa gitu. Nah, dari situ kita bisa membuat analisa nanti. Ya, bagus bagus. Terima kasih Pak. Oke, silakan Mbak Mei. Selanjutnya ke Shirley ya. Shirley udah belum ya? Iya Kak, tadi di awal sempat ada itu sih cerita-cerita ke Pak Ari. Jadi kalau di tempat saya tuh seperti yang Pak Ari bilang tadi tuh memang ke minat belajarnya Kak. Oh, minat belajar ya. Iya. Ada juga itu Kak mau tanya. Kalau pemahaman siswanya masih kurang seperti kayak literasinya kan di sini pakai bahasa Madura gitu ya Kak. Jadi bahasa Indonesia itu mereka tidak begitu paham, bahkan kita kayak komunikasinya tuh sampai pakai bahasa isyarat karena mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia, sayanya nggak bisa pakai bahasa Madura. Nah, terus tapi mereka waktu pembelajaran juga kan pakai bahasa Indonesia kan yang di buku-buku itu loh Kak. Mereka nggak bisa, ada yang memang kayak mengenali huruf itu nggak bisa. Apakah itu bisa dibuat kayak slow learner kayak gitu Kak? Mohon maaf. Kalau menurut saya mungkin gini ya, karena di situ tuh ada budaya ya, jadi agak sulit karena kalau slow learner kan kita ngomongin tentang slow learner tuh ada kriteria-kriterianya gitu kan. Nanti coba deh kita bisa lihat di penjelasan kayaknya di semester 6 deh ada PIBK tentang slow learner. Karena kalau misalnya dia lemah di bahasa Indonesia saja, berarti kan di situ karena budaya mereka yang menggunakan bahasa Madura sehingga bahasa Indonesianya lemah. Tetapi apakah itu mengganggu ke semua mata pelajaran gitu loh? Maksudnya apakah selama ini kan itu pasti mereka udah sampai SMP gitu masih pakainya bahasa Madura. Berarti kan mereka sebenarnya masih bisa mengikuti pembelajaran gitu. Karena mereka melakukan itu terus-menerus gitu loh. Jadi kayak, karena di situ budayanya aja, dia pakainya bahasanya Madura gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong itu slow learner, kayaknya itu kurang tepat deh gitu loh. Kalau kamu mengatakan mereka yang memakai bahasa Madura tuh nanti jatuhnya slow learner gitu. Karena kan slow learner nggak sekecil itu untuk mengatakannya gitu loh. Itu sih. Jadi mungkin kalau emang mau ngambil minat belajarnya ya enggak apa-apa. Iya, tapi sih. itu dua case yang berbeda, Kak. Maksud saya tadi itu ada yang memang problem di bahasa tadi, sama yang kedua itu memang sampai kelas 5 itu kan di sini nggak ada kayak satu orang pegang kelas 1 gitu, ndak. Jadi kita kayak bergilir gitu, Pak. Kak, fokusnya kita juga di kelas 5 di sini. Jadi itu di kelas 5 juga ada yang kayak mengenali huruf itu masih susah, mengeja juga susah. Ini dalam rangka kita brainstorming sambil memperkenalkan fenomena
temuan kita ya. Jadi diskusinya jangan keras-keras lah ya. Nanti sesi yang kedua boleh keras lah. Nanti ya pertemuan kedua maksudnya kita bisa langsung ke teknis karena memang kita sudah menulis latar belakang. Tapi kalau sekarang slow aja dulu ya. Saya takut nanti Anda jatuh sakit. Selanjutnya ya, Pamela. Tes. Suara saya masuk nggak, Kak? Kedengeran kok. Jadi fenomena yang saya temui di tempat magang itu ketika pembelajaran via daring itu siswa-siswanya itu banyak banget yang tidak memperhatikan penjelasan gurunya. Itu. Jadi kan sempat tuh Kak saya observasi sama ada beberapa siswa yang ngechat. Nah, itu saya gali kan. Kira-kira kamu paham nggak selama pembelajaran daring ini? Terus katanya ya agak kurang paham gitu soalnya jelasin lewat Zoom sama secara langsung itu beda gitu. Masuknya itu beda. Kayak gitu. Itu sih fenomena yang saya temuin Kak. Terus saya motivasi belajar. Variabelnya yang ini. Oh, mungkin kayak motivasi belajar saat ini ya, pandemi gitu ya. Dia jadinya menurun gitu-gitunya ya. Iya. Itu kamu di SMA ya? Apa di SMP? Di SMA. Oh. Terus juga kan sekarang ini mulai blended kan Kak. Jadi ada yang di sekolah sama ada yang di Zoom. Nah, kalau hasil pengamatan saya, kalau siswanya ini lagi di kelas, itu tuh dia memperhatikan gurunya tuh banget. Jadi kalau gurunya bertanya, dia tuh nyaut. Kayak nggak dicuekin gitu loh, Kak. Sedangkan kalau via Zoom itu mereka kayak diem aja, harus dipanggil nama baru mereka nyaut kayak gitu. Jadi interaksinya kurang dan mereka sering HP-an gitu loh, Kak. Nggak memperhatiin gurunya. Itu terang-terangan kayak gitu. Iya, itu bisa dipakai motivasi belajar gitu. Itu gurunya sabar ya berarti ya. Mungkin malah yang diteliti itu adalah gurunya ini. Kenapa memiliki kesabaran begitu tinggi menghadapi. Iya. Iya. Itu Mbak Pamela nggak curiga nggak? Mungkin ada kecurigaan begini. Guru sudah tahu kalau siswa tidak memperhatikan, tetapi tidak ada tindakan. Nah, itu kan problem ya sebetulnya. Itu sebenarnya problem. Oh, kok gurunya diam. Oke, makasih. Ya, terima kasih Kak dan Bapak. Oke, selanjutnya ya Nabila Intan. Saya sendiri belum tahu Kak, belum mencari-cari juga. Saya kan ngambil perkembangan. Jadi tuh masih bingung gitu loh Kak, mau meneliti apa gitu. Oh, emang magangnya di mana? Di sekolah. Maksudnya SMA? Iya, SMA. Ya, nanti sambil jalan kalau bisa biar sambil observasi, biar nanti bisa ketemu kamu mau fokusnya di mana gitu-gitunya. Jadi biar waktunya itu cukup selama kamu magang sampai nanti itu selesai gitu. Ini buat magang ya Kak ya? Ini iya. Bimbingannya. Oh, bimbingan magang. Iya nggak apa sih Pak? Maksudnya nanti ini dipakai buat magang juga nggak sih Pak? Iya, ya karena tadi saya sebutkan bertinde-tinde itu ya, bertinde-tinde. Tapi pada prinsipnya kan penelitian. Ya, ada basicnya yaitu penelitian. Jadi nggak problem lah apakah itu untuk keperluan magang atau skripsi. Nah,
Mbak Nabila menyebutkan tadi ada psikologi perkembangan. Iya, Artinya itu kan passion-nya ya, iya. passion-nya. Nah, cobalah meluaskan. Boleh saja konteks itu di sekolah, kancah penelitiannya di sekolah, tetapi di situ juga ada psikologi perkembangan di situ. Apakah itu hubungan lawan jenis, interpersonal, gitu ya, atau bagaimana sih kematangan emosi siswa. Nah, atau agak ekstrim, gimana sih pengelolaan emosi atau terkait dengan masalah cinta. Karena usia SMA itu kan usia menjalin hubungan romantis kalau sesuai tahap perkembangan ya, sesuai tahap perkembangan. Nah, itu kan itu menarik juga gitu ya, menarik juga. Ya, berarti Mbak Nabila perlu lebih sensitif, kira-kira gitulah. Lebih sensitif untuk menangkap sesuatu ya di SMA. Oke, Mbak Mei. Gini Pak, tapi kalau seandainya di luar dari magang boleh nggak? Jadi kayak penelitiannya itu dari luar, nggak harus dari sekolah, nggak harus dari siswa-siswa gitu. Ya terserah peneliti. Oh ya. Iya, karena magang ini saya pikir mempercepatlah untuk skripsinya, gitu. Ya, Bapak. Makasih Bapak. Selanjutnya ya, Anggi Meilina. Ya. Saya magangnya kan itu di sekolah. Terus ada beberapa kasus yang udah diceritain gitu sama guru BK-nya. Terus